Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Alhamdulillah, episode kali ini kita akan membahas tentang polemik isu kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Dalam rangka ikut andarbeni mengawal negeri ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah NKRI atau persatuan dan kesatuan bangsa ini. Pemirsa yang budiman, sebagai anak bangsa yang hidup di akar rumput dan selalu memperhatikan gerak-gerik masyarakat yang adem ayem dalam menyikapi pemilu kali ini, saya menyimpulkan sebagaimana kenyataan yang ada di lapangan, justru pemilu kali ini adalah pemilu yang paling adem dan paling tenang dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ini fakta di lapangan akar rumput. Kalau dulu habis pemilihan masih ada ketegangan mental secara psikologis, masih ewuh-pekewuh terhadap tetangga yang partainya berbeda. Namun rasa ini sekarang tidak ada, karena kita sama-sama mau menangkan 02 walaupun partainya berbeda. Saudara pemirsa, berbeda dengan pandangan Bapak Yusuf Kalla dan Bapak Airlangga Hartarto dengan saya. Kalau Bapak Yusuf Kalla orang elit yang tidak pernah turun ke akar rumput, melihat perpolitikan hanya yang muncul di seputar medsos saja. Jadi taunya kisruh terus karena asumsi yang dimasak menjadi hoax, tidak pernah mendengar suara rakyat yang asli, hanya pendemo yang mungkin dibayar. Jadi pernyataan Bapak Yusuf Kalla bahwa pemilu tahun ini adalah terburuk, memang iya, tapi hanya di tingkat elit politik, di tingkat medsos saja. Demikian juga pernyataan Bapak Airlangga Hartarto bahwa perpolitikan di tahun ini adalah sukses karena dilihat dari ucapan-ucapan selamat dari perwakilan negara di dunia ini yang hanya melihat angka kemenangan yang memang benar-benar menghebohkan, menang telak. Maka pemilu kali ini lancar dan sukses. Ya emang betul juga. Jadi tergantung dilihat dari kacamata yang mana. Mau pakai kacamata saya atau kacamata Bapak Yusuf Kalla dan atau Bapak Hartarto, semua merasa melihat dan merasa benar, dan kebenaran mutlak menunggu waktu yang pas nanti setelah keadaan stabil, presiden sudah dilantik, nanti berita-berita selanjutnya akan kelihatan. Ini yang namanya perbedaan pandangan ini hal yang wajar. Tapi jelas tadi kalau Bapak Yusuf Kalla itu karena melihat dari elit politik yang selalu kisruh dalam memberikan berita-berita, kalau Bapak Hartarto melihat dari
tanggapan dari orang-orang besar di luar negeri. Dan kalau saya emang di akar rumput, emang tenang, nyaman, lebih dari dulu pemilu-pemilu sebelumnya, karena kita yang beda partai tapi sama pilihannya dalam presiden, yaitu 02. Terus contoh ini, perbedaan yang harus kita terima, kita sadari, ya. Saya kasih hanya salah pandang, hanya salah memandang, sehingga menjadi beda pandangan. Itu contohnya tukang las besi dengan kacamata pembesarnya. Ketika ia mau buang air kecil dan keadaannya tergesa-gesa, karena toiletnya antri sampai ia lupa melepas kacamata pembesarnya, maka ketika ia buka celana, dia teriak ketakutan karena barangnya yang dilihat kelihatan besar sekali. Jadi teriak-teriak terkejut. Nah, begitu. Nah, itulah karena beda kacamata. Maka tadi kacamata Bapak Yusuf Kalla, kacamata Bapak Hartarto, kacamata saya beda. Nah, jadi kesimpulan saya, perpolitikan di negeri ini adalah aman dan lancar serta sukses. Hanya politikus elit, politikus saja yang dari awal pendaftaran capres dan cawapres sudah bertebaran fitnah hoax, sehingga ditengarai pemilu terburuk dibanding dengan pemilu-pemilu berikutnya atau sebelumnya. Nah, bagi saya, yang terburuk adalah etika moralnya yang bertentangan dengan Pancasila. Jauh, bukan Indonesia banget, berbeda ini. Tapi mental elit politik adalah bukan mental Pancasilais. Demikian dari saya, Makmur Diwawongso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.